Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Sulistia Eskom Mkom yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Deviana Indriani dengan NIM 63220267 dari kelas 634A25 UBSI Cabang Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai korelasi dan regresi linier sederhana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korelasi dan regresi linear sederhana itu? Nah, jadi koefisien korelasi adalah koefisien yang memperhatikan tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi linier atau R adalah ukuran hubungan linier antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Analisis regresi merupakan teknik analisis yang khas untuk penelitian korelasi. Teknik analisis ini sangat berguna untuk mempelajari variabel-variabel yang mempunyai hubungan berdasarkan teori yang dibangun sebelumnya, sehingga arah pertalian diharapkan dapat ditemukan. Nah, itu sedikit informasi mengenai korelasi dan regresi linear sederhana. Nah, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita bedah soal yang sudah saya buat ini. Nah, di sini ada sebuah soal, data hasil pengamatan pada pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan, yaitu panen dalam kuintal dan pupuk dalam kilogram. Nah, panen ini kita asumsikan sebagai X dan pupuk ini kita asumsikan sebagai Y. Nah, di sini panennya ada 3, 6, 9, 10, dan 13 kuintal. Untuk pupuknya ada 12, 23, 24, 26, dan 28 kilogram. Nah, untuk soalnya diminta hitunglah koefisien korelasinya, hitunglah koefisien determinasi, tentukan persamaan regresi Y atas X, dan tentukan nilai pendugaan bagi Y jika X sama dengan 9. Nah, baik teman-teman, untuk menjawab soal ini, mari kita bahas melalui aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini di sini udah saya siapkan sebuah tabel untuk mengisi soal yang tadi ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal input aja data di sini. Mari kita input untuk yang bagian X dulu. Di bagian X ini ada angka 3, 6, 9, 10, dan 13. Kita tulis di Excel ya teman-teman ya. 3. Oke, untuk selanjutnya bagian Y kita tulis ya teman-teman ya. Di bagian Y ada 12, 23, 24, 26, dan 28. Kita tulis di sini. 12, 23, 24, 26, dan 28. Oke, selanjutnya kita cek lagi apakah sudah benar. Nah, jika sudah benar, mari kita kalkulasikan di sini. Di sini saya sudah buat X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, untuk mencari X kuadratnya ini, ada rumusnya ya teman-teman ya. Untuk itu rumusnya yaitu sama dengan power, buka kurung, klik angka yang ingin kita kuadratkan, lalu titik koma, angka 2, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, begitu caranya teman-teman. Nah, lalu kita drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari Y kuadrat. Sama seperti tadi caranya, sama dengan power, buka kurung, kita klik, titik koma, kasih angka 2, lalu tutup kurung, enter. Nah, lalu kita drag ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mencari XY. Itu sama dengan X
dikali Y. Enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, sini sudah ada perhitungannya ya teman-teman ya. Untuk mencari sigma ini, caranya kita letakkan kursor di sini, ketik sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu kita blok angka yang ingin kita jumlahkan, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini udah ketemu ya teman-teman ya. Lalu kita bisa drag ke kanan. Nah, begini hasilnya teman-teman ya. Gimana? Bisa dipahami kan? Selanjutnya kita akan tulis di sini hasil-hasilnya biar nanti dalam kotak ini yang akan kita pakai untuk menjawab soalnya ya teman-teman ya. Jadi N ini ada berapa jumlah datanya? Jadi N itu adalah jumlah data. Nah, di sini datanya kebetulan mari kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti N-nya sama dengan 5. Untuk sigma X adalah, nah ini merupakan sigma X sama dengan 41. Untuk sigma X kuadrat, yaitu yang ini berarti ya teman-teman ya, sama dengan 395. Untuk sigma Y, berarti sigma Y itu yang ini ya teman-teman ya, 113. Nah, mari kita tulis di sini 113. Nah, untuk sigma Y kuadrat, berarti ini ya teman-teman ya. Sigma Y kuadrat sama dengan 2709. Untuk yang selanjutnya yaitu sigma XY, yaitu 1014. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Apa sih pertanyaannya? Nah, hitunglah koefisien korelasinya. Nah, mari kita cari koefisien korelasinya. Ini untuk jawaban nomor 1. Untuk rumus koefisien korelasi ini adalah, kita tulis dulu ya teman-teman ya, R sama dengan, jadi kita akan menggunakan rumus ini melalui insert equation. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik fraction. Lalu kita pilih ini. Lalu kita rumusnya tarik ke sini. Nanti akan muncul di sini. Lalu kita tulis sama dengan N dikali sigma. Kita cari simbol sigma. Nah, lalu kita insert close sigma XY min Nah, ini untuk pembilangnya ya teman-teman ya. Dan untuk penyebutnya kita akan tulis juga equation. Lalu kita pilih radikal. Lalu kita pilih yang ini akar ya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita masukkan angkanya. Akar, buka kurung, N dikali insert simbol sigma, kita insert close sigma X kuadrat. Nah, untuk membuat X kuadrat kita klik equation, kita pilih script, lalu kita pilih yang ini kita tulis X, lalu yang kotak kecil ini kita tulis angka 2. Jadi deh
Nah, beginilah rumus korelasi ya teman-teman ya. Ini sudah saya tulis di sini. Selanjutnya kita akan input datanya di sini. Kita tulis lagi. Untuk lebih gampangnya kita copy aja yang dari sini ya. Insert equation. Kita tinggal ganti aja sesuai data yang sudah kita input tadi. Begini ya teman-teman ya. Kita lanjut kalkulasikan dulu. Kita copy paste lagi dari sini. Nah, jadi ini adalah angka yang sudah kita input ya teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya kita kalkulasikan lagi. Jadi kita tulis kalkulasinya di sini. Oke, sebelumnya kita copy dulu. Lalu kita pilih insert equation. Lalu kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, kita tarik ke sini untuk sejajar sama yang atasnya. Kita akan kalkulasikan dulu menggunakan kalkulator ya teman-teman. Nah, kita kalkulasikan dulu ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu 5 dikali 1014. Kita tulis di sini 5 dikali 1014 sama dengan 5070. Nah, kita tulis di sini 5070. Selanjutnya kita kalkulasikan yang ini. Kita hapus dulu. Jadi kita hapus dulu di sini kalkulatornya. Kita tulis 41 dikali 113 sama dengan 4.633. Kita tulis di sini. Lalu untuk penyebutnya kita kalkulasiin juga. Nah, ini dia teman-teman hasil kalkulasi dari yang sebelumnya ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya kita kalkulasikan juga. Jadi kita tulis rumusnya R sama dengan, seperti biasa kita copy dulu dari jawaban sebelumnya.
Lalu kita kalkulasikan lagi, yaitu yang pertama 5.000 5.070 dikurang 4.633 sama dengan 437. Kita hapus dulu. Tulis di sini 437. Lalu untuk selanjutnya kita kalkulasikan juga yang penyebutnya, yaitu 1.975 dikurang 1.681 sama dengan 294. Kita tulis di sini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita kalkulasikan juga. Nah, kita copy juga dari sini. Nah, lalu kita kalkulasikan lagi ya teman-teman. Jadi di sini ada 294 dikali 776 sama dengan 228.144. Kita tulis di sini ya teman-teman. Nah, kita kalkulasikan lagi ya teman-teman. Kita copy lagi dari jawaban sebelumnya. Lalu dikatakan tulis hasil akar dari 228 ini adalah 477,64. Kita tulis 477,64. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita akan membagi jawaban yang sebelumnya. Jadi kita tulis rumusnya lagi, R sama dengan 437 dibagi 477,64. Kita kalkulasikan di sini dulu ya teman-teman. Jadi 437 dibagi 477,64 sama dengan 0,914. Kita tulis di sini ya teman-teman. 0,914. Ini dia jawaban dari koefisien korelasinya ya teman-teman. Jadi koefisien korelasinya yaitu 0,914. Jadi artinya antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi positif dan sangat kuat. Hal ini berarti jika semakin banyak pupuk yang digunakan, maka hasil panen juga akan meningkat. Begitu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai koefisien korelasinya. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari hitunglah koefisien determinasi.
Nah, kita akan mencari koefisien determinasi. Kita tulis dulu di sini. Koefisien determinasi. Nah, untuk rumus koefisien determinasi ini sangatlah gampang ya teman-teman. Jadi, rumusnya itu R kuadrat dikali 100%. Jadi rumus dari koefisien determinasi ini adalah R kuadrat dikali 100%. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini saya nulisnya R2. Nah, untuk mengubah R2 ini menjadi R kuadrat alias angka 2-nya ini menjadi kuadrat. Nah, ada caranya teman-teman. Jadi caranya begini. Kita bisa blok angka 2-nya. Lalu kita klik kanan, format cells. Lalu kita pilih superscript, lalu oke. Nah, jadi begini ya teman-teman caranya untuk membuat R kuadrat. Untuk angka yang lain misalnya 5 kuadrat atau 6 kuadrat, caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman ya, perlu diingat ya. Jadi kita tulis di sini sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya tadi sudah kita jawab untuk jawaban yang nomor 1, yaitu sudah diketahui R-nya sama dengan 0,914. Lalu kita tulis di sini, kita kasih kurung tutup, kurung buka 0,914, kita kurung tutup, pangkat 2 dikali 100%. Nah, jadi begini ya teman-teman ya. Lalu kita kalkulasikan lagi, jadi sama dengan kita pakai kalkulatornya dulu. Jadi kita tulis 0,914 dikali 0,914 sama dengan 0,835. 0,835 dikali 100%. Nah, hasilnya kan kita tulis di sini. Jadi 0,835 dikali 100% itu adalah 83,5%. Nah, ini dia hasilnya dari 0,835 dikali 100%, yaitu 83,50%. Kita kurangin nolnya. Nah, jadi hasilnya 83,5%. Ini hasil dari koefisien determinasi. Nah, baik teman-teman, untuk itu kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, jadi soal selanjutnya itu adalah tentukan persamaan regresi Y atas X. Jadi kita tulis di sini persamaan regresi. Nah, rumus dari persamaan regresi ini adalah Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, untuk mencari nilai B, kita tulis rumusnya. Kita tulis rumusnya di sini. Pertama kita pilih insert.
lalu equation, lalu kita pilih fraction, lalu kita pilih yang ini, lalu kita tulis di sini n dikali Nah, jadi ini ya teman-teman, untuk mencari nilai B, rumusnya yaitu N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalkulasikan di sini. Kita pilih insert lagi, kita pilih equation, lalu kita pilih fraction, kita pilih yang ini, lalu kita tulis di sini n tadi seperti yang sudah kita ketahui, n tadi sama dengan 5, lalu sigma X ya adalah 1014, jadi kita tulis di sini 5 dikali 1014 dikurang sigma X berarti 41 dikali sigma Y sama dengan 113 per n sama dengan 5 dikali sigma X kuadrat, berarti sigma X kuadrat yaitu 395 dikurangi sigma X pangkat 2, berarti kita kasih buka kurung, sigma X yaitu 41, kita tutup kurung, lalu kita urutkan di sini. Nah, lalu kita kalkulasikan lagi ya teman-teman ya. Begitu kita cari dulu kalkulator. Nah, di sini kita pilih insert dulu. Kita pilih equation. Nah, kita akan kalkulasikan dan kita tulis di sini ya teman-teman ya. Yang pertama kita kalkulasikan dulu yang ini, berarti 5 dikali 1014 sama dengan 5070. Kita kasih tanda kurang, lalu 41 dikali 113, 41 kali 13 sama dengan 4633. Kita tulis di sini. Lalu kita kalkulasikan yang bawah yaitu 5 dikali 395.
Kita tulis sama dengan lagi di sini. Nah, lalu kita kalkulasikan yang ini juga. Jadi, kita pilih insert equation. Lalu kita pilih fraction. Kita tulis di sini. Nah, yang pertama yaitu kita kalkulasikan 5070 dikurang 4633. 5070 dikurang 4633 sama dengan 437. Nah, untuk yang selanjutnya kita kalkulasikan lagi yaitu yang penyebutnya 1975 dikurangi 1681. Nah, hasilnya 294 ya teman-teman. Kita tulis di sini. Lalu ini yang terakhir kita pembagian. Nah, kita hitung di kalkulator ya teman-teman. 437 dibagi 294. 437 bagi 294 sama dengan 1,48639 sekian. Nah, dari angka ini bisa kita bulatkan menjadi 1,5. Jadi kita tulis jawabannya di sini 1,5. Ini merupakan B. Nah, jadi sudah ketemu untuk nilai B-nya sama dengan 1,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Ini kita blok dulu, kita tandain. Selanjutnya kita mencari nilai A. Nah, rumus untuk mencari nilai A yaitu kita tulis di sini dulu, kita pilih equation. Kita pilih fraction, kita pilih yang ini. Lalu kita tulis di sini. Kita pilih insert, kita pilih simbol. Lalu kita pilih insert lagi, close. Kita sigma Y dikurang B dikali, kita pilih sigma, kita insert, lalu kita close, sigma X per N. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari nilai A, yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Nah, lalu kita input datanya di sini. Kita pilih equation. Kita tulis yang pembilangnya dulu ya teman-teman. Dan jadi sigma Y sama dengan, kita cari lagi datanya tadi. Sigma Y sama dengan 113. Dan sigma X sama dengan 41. Nah, untuk nilai B ini tadi sudah diketahui yaitu 1,5. Jadi kita tulis aja di sini 1,5 dikali sigma X. Nah, sigma X tadi sudah kita ketahui yaitu 41. Kita tulis aja di sini ya teman-teman ya. 41. Kita kasih kurung tutup. Lalu N-nya, untuk N-nya tadi sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita kalkulasikan lagi. Kita pilih insert,
equation, kita pilih fraction, kita pilih yang ini. Nah, ini kita akan kalkulasikan angka yang di atasnya ini ya teman-teman. Kita pakai dulu kalkulator. Nah, yang pertama yaitu 113 dikurangi 1,5 dikali 41. Jadi kita tulis di sini 113 dikurang 1,5 dikali 41 yaitu sama dengan 61,5 ya teman-teman. Di sini 5. Nah, untuk penyebutnya kita tulis 5. Lalu kita kalkulasikan lagi. Kita pilih insert equation. Kita tulis di sini yaitu kita kalkulasikan dulu yaitu 113 dikurang 61,5. 11 dikurang 61,5 sama dengan 51,5. 1,5 kita tulis. Lalu kita menyebutnya kita tulis 5. Nah, ini kita kalkulasikan lagi yaitu 51,5 dibagi 5 sama dengan 10,3. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Terus sama dengan di sini. Jadi kita tulis lagi yaitu sama dengan Y sama dengan A nya sudah kita ketahui yaitu 10,3 tambah untuk nilai B nya sudah kita ketahui juga yaitu 1,5. Kalau 0,5 dikali X. Nah, jadi ini teman-teman untuk hasil persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5 dikali X. Karena kita sudah mengetahui nilai A dan B-nya. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 3, yaitu tentukan persamaan regresi Y atas X. Untuk soal selanjutnya, kita akan menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu tentukan nilai pendugaan bagi Y jika X sama dengan 9. Nah, untuk nomor 4 ini kita tulis di sini. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita tulis di sini. Nah, lalu kita input angkanya di sini. Nilai A tadi sudah kita cari yaitu 10,3. Kita tulis di sini 10,3 tambah untuk nilai B sudah kita ketahui juga yaitu 1,5
dikali X. X yang diminta ini adalah angka 9. Jadi, kita kalkulasikan di sini ya teman-teman. Lalu kita pilih kalkulator. Nah, kita hitung dulu. Jadi, 10,3 tambah, kita kalkulasikan dulu yang 1,5 dikali 9. Kita tulis di sini kalkulator 1,5 dikali 9 sama dengan 13,5. Nah, lalu kita kalkulasikan yang terakhir ini, yaitu 10,3 ditambah 13,5. Sama dengan 23,8. Nah, jadi ini teman-teman untuk hasil dari soal nomor 4, yaitu nilai duga Y jika X sama dengan 9. Karena kita input untuk X-nya ini yaitu angka 9. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 23,8. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi korelasi dan regresi linier sederhana. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya teman-teman. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.